Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara mengkonfigurasi dari gambar ini ya. Jadi di sini ada dua buah mikrotik, di mana mikrotik satu ini dihubungkan dengan sumber internet yang ada di lab TKJ. Nah, jadi di sini kita menggunakan sumber internet menggunakan kabel, yang mana kabel itu masuk ke Ether 1. Untuk komputer 1 ini menggunakan Ether 2 ya. Di sini tertinggal tulisannya. Jadi di sini untuk Ether 2 IP-nya 1.1.1.1. Nah, untuk Ether 3 itu disetting IP 2.2.2.2. Yang dimana Ether 3 pada mikrotik 1 akan dihubungkan dengan mikrotik 2 di Ether 2. Nah, jadi sumber internet ini dari lab TKJ melalui mikrotik 1 lalu dialirkan ke mikrotik 2, di mana mikrotik 2 nanti internetnya akan dikeluarkan melalui WLAN ya. Jadi untuk Ether 2 dan Ether 3, Ether 3 khususnya itu tidak ada internet, hanya digunakan untuk konfigurasi saja. Jadi Ether 3 yang ada di mikrotik 1 masuk ke Ether 2 mikrotik 2, yang mana internetnya akan dialirkan melalui WLAN dan dibuat sistem hotspot. Nah, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke konfigurasi. Di sini kita pakai Winbox. Di sini sudah ada mikrotik yang sudah dalam kondisi reset atau kosong. Nah, jadi kita sini kita coba detail interface-nya. Nah, di sini sudah ada kita hubungkan Ether 1, ini adalah sumber internet, bisa kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya sumber internet. Oke. Ini bisa kita ganti namanya untuk Ether 2 laptop ya. Oke, yang ketiga ini adalah untuk penghubung ETH3 penghubung ke mikrotik mikro 2. Oke, kita sebutkan seperti itu saja. Oke ya, sini Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke DHCP client, dimana sumber internetnya bisa masuk ke Ether 1 atau sumber internet. Kita pastikan bound dulu. Nah, ini bound sudah masuk. Selanjutnya kita buatkan IP-nya untuk komputer 1 Ethernet 2 ya, Ethernet 2. Berarti kita setting 1.1.1.1, slashnya boleh kita setting 25 atau 27 saja. Ether 2 ya, play dan oke. Selanjutnya 2.2.2.2 slash 27 juga untuk Ether 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke DNS. DNS seperti biasa kita centang allow remote request dan boleh kita masukkan IP ini 888. Selanjutnya kita masuk ke bagian firewall. Kenapa firewall? Biar internetnya bisa dialirkan. Berarti kita ngambil out interface-nya adalah sumber internet, chain-nya SRC-NAT atau short NAT, action-nya adalah masquerade. Oke. Ini untuk untuk settingan di mikrotik 1. Bisa kita ketikkan ya, Oke, sini kita ketikkan
bisa kita mikrotik 1 itu berarti kita setting namanya IP address. Yang kedua adalah DHCP server, bukan, DHCP client 3 DNS, dan keempat adalah firewall. Ini singkatnya ya. Yang jelas untuk ETH1 itu ada sumber internet. ETH2 ini berdasarkan gambar ya. Nanti kalau misalnya gambarnya berbeda itu akan disesuaikan lagi. Itu laptop. Yang ETH ketiga adalah penghubung dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Oke, ini untuk mikrotik 1. Kita setting dulu ya. Oke. Nah, untuk mikrotik 2 ada cerita lagi. Mikrotik 2. Oke. Kita setting seperti ini. Oke, sebentar. Oke, kita setting. Oke. Ini untuk catatannya. Oke, gitu, seperti itu untuk settingan mikrotik. Apakah WLAN 1 perlu kita aktifkan? Tidak perlu, karena memang di gambar tidak ada untuk WLAN. Oke, sekarang karena ini berhubung menggunakan satu laptop saja, maka Bapak akan pindah ke colokan atau mikrotik yang lain. Oh ya, sebelumnya itu kita perlu ini ya, ganti nama dulu, lupa nanti. Identity. Nah, identity kita tambahkan di sini. Identity ketinggalan. Identity ini untuk penamaan alat 1. Nah, alat 1 ya. Boleh, namanya sesuaikan saja. Oke, ini nanti alat 1 seperti sini. Oke, kita close dulu. Oh, sebelumnya juga kita lihat routingnya di sini gimana. Di bagian IP roots. Nah, ini benar, IP rootsnya seperti ini. Kita capture aja dulu. Kita cek. Nah. Oke, kita capture IP roots. Ini tidak perlu diapa-apakan, hanya mengambil gambarnya saja untuk mikrotik 1. Lanjut, kita close dulu. Berarti ini alat 1. Oke, kita pindah colokannya ke mikrotik yang 2. Oke, biarkan saja dia disconnect atau DC sendiri. Bentar, kita pindahkan. Kita sesuai gambar, kita lihat di sini menggunakan Ether 3 ya di mikrotik. Oke. Sebentar. Oke, udah connect ya. Kita lihat sini. Nah, ini udah muncul. Nih, belum kita lakukan reset. Kita lakukan reset dulu. Sini belum reset, kita lakukan reset nih. Nah, ini reset, sudah ada IP-nya nih bekas yang terdahulu. Kita reset dulu. Oke, sistem reset configuration. Jadi sebaiknya sebelum digunakan itu kedua buah mikrotik ini dalam kondisi sudah reset duluan. Oke, sambil kita tunggu reset ya. Seperti itu. Oke, sudah disconnect. Kita lihat. Oke, sudah dalam kondisi reset. Kita mau masuk lagi. Oke, ya. Ini kita menggunakan Ether 3. Kita sini
ETH3 ke laptop, oke. Astaga, ini ETH3 ke laptop, oke. Muncul ini tadi adalah ETH2, koneksi dari mikrotik 1. Oke, paham ya itu ya anak-anak ya. Jadi ini Ether 3, ini Ether 2 sesuai dengan gambar. Oke, nanti untuk WLAN-nya kita aktifkan belakangan. Oke, selanjutnya kita buatkan IP dulu. IP dulu untuk Ether 3 ya. Masuk ke IP address. Oke, IP-nya berarti 3.3.3.3 /nya 27. Terus atau 3. Play dan oke. Nah, pertanyaan yang muncul, berapakah IP yang ada di Ether 2 untuk mikrotik 2? Karena di sini adalah IP 2222, kita harus membuat yang satu segmen dengan Ether 3 di mikrotik 1. Berarti IP-nya adalah 2.2.2.2.1 boleh. /nya berapa? Boleh 27 juga. Ether 2. Play dan oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, kita catat dulu. Berarti kita sama, oh ya, lupa juga. Kita harus masuk ke bagian sistem identity. Berarti ini namanya alat 2. Nah, biar membedakan. Jadi di sini mirip settingannya. Nah, sebentar. Kita copy saja, nanti kita edit. Oke. Identity oke, IP address oke. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan DHCP client. Tapi kita menggunakan namanya DHCP server ya. Oke. Kita masuk ke IP. Tapi nanti DHCP servernya belakangan saja. Kita hapus dulu. Ini di bagian sini. Ya. Address sudah. DNS kita centang saja seperti biasa. Ini main 88888. Apply dan oke. Selanjutnya firewall ya, firewall belakangan nanti. Kita ke bagian IP root dulu. Nah, IP root nih. IP root dulu lah. Nah, IP root. Oke. IP root awalnya seperti ini. Untuk memastikan itu reachable, kita harus tambahkan sini gateway-nya. Nah, kita set dulu deh. IP root ya. Nah, ini sebelum. Oke. Kita tambahkan gateway-nya berapa? IP yang di sebelah, yaitu IP ini. Nah, IP ini berarti kita setting yang di sini. Berarti apply dan oke. Reachable kan? Nah, berarti terkoneksi sudah. Kita set lagi. Nah, oke. IP root sudah. Nih, oke ya. Oke, setelah itu sudah, kita masuk ke bagian sini. Boleh deh kita aktifkan DHCP server. Bentuk. Kita aktifkan DHCP server itu untuk WLAN. Nah, kita aktifkan WLAN. Oke. Kita aktifkan, karena WLAN-nya perlu IP, kita bikinkan juga IP ini. IP address.
Nah, biar nggak bingung kita close dulu deh. Nah, ini close dulu. Terus IP address tambah IP-nya berapa sesuai gambar seperti itu. Oke, kita buat yang berbeda. Kita boleh kita setting 192.168.10.1/26 WLAN 1. Oke, apply. Oke, karena sudah kita buat WLAN 1, kita buat juga DHCP server. WLAN. Oke, save. Memang warna merah. Selanjutnya kita buat firewall. Firewallnya apa? Nah, di sini RCC NAT. Out interface-nya apa? Out interface-nya adalah Ether 2 karena dia sumber internetnya dari MikroTik 1 yang ada di Ether 3. Jadi kita ambil sini. Action, accurate. Play dan oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian firewall sudah, hotspot. Nah, kita ke hotspot. Hotspot itu yang kita hotspotkan adalah WLAN 1. Oke. Oh, bentar. Kita kelupaan. Masuk sini lupa kita setting. Nah, ini kita setting wirelessnya adalah IP bridge. Namanya ujian. Bukan, testing ujian. Oke, namanya modenya IP bridge, nama wifi atau SSID-nya adalah testing ujian. Apply dan oke. Baru kita ke IP hotspot dan kita buat hotspotnya WLAN 1. Oke, sini non 0 DNS oke. DNS name kita setting misalnya nama arif.net. Ini boleh bebas. Next. Maksudnya admin bebas juga. Oke, sudah beres. Sampai sini pada dasarnya sudah beres. Ya, sudah beres. Sini kita tambahkan ya. Firewall sudah, DHCP server sudah. Oh, sebenarnya terbalik nih. Oke, sini adalah hotspot. Addressnya banyak tadi ya. Nah, tuh hotspot. Oke, kita bikin sudah hotspot. Terus lanjutannya bagaimana nih? Route-nya sudah juga beres. Oh iya, sesuai dengan gambar diminta apa? Ada 3 user, ada masing-masing kecepatan yang berbeda-beda. Jadi user 1 dengan limit 1 GB dengan kecepatan pun 1 MB 1 MB. Baik, kita buat 135 ya. Gimana kita buatnya? Kita buatlah sini. Kita buat user profile dulu deh. Biar kita paham dulu. Ini untuk user 1 ya. Limitnya berapa? 1M. 1M. Oke, kita buat lagi user 2. Limitnya berapa? 2M. 2M. Oke. Yang ketiga, user 3. Limitnya adalah 3M. 3M. Oke, salah lagi. Oke, di sini ada. Oke. Baru kita buat user. Nah, kita user. Di sini user 1. Passwordnya boleh 1. Profilnya langsung kita setting user 1. Limitnya berapa? Limitnya adalah tadi 1 GB. Oke. Nah, kita cancel dulu deh. Lagi user 1, password 1. Di sini user 1, profilnya yang menggunakan limit 1 MB 1 MB. Total byte-nya adalah 1 GB. 1 G aja boleh.
Oke, yang kedua berapa ini? 3 GB ya. Oke, user 2 passwordnya 1. User 2 limitnya adalah 3 GB. Yang terakhir user 3 passwordnya 1. Nanti disesuaikan dengan soal Anda. Jadi ini hanya contoh dari gambar ini ya. Nah, oke, apply dan oke. Oke, pada dasarnya ini sudah terkoneksi dengan benar. Sini kita coba. Sebentar, ini Bapak disconnect dulu. Kita ambil wifi-nya. Nah, ini testing ujian. Oke, kita connect ke sini. Nah, ini udah muncul halaman login ya. Kita coba. Tadi nama usernya apa? User 1 ya, user 1. Passwordnya 1. Oke. Kita oke. Nah, ini kita lakukan speed test. Oke. Speed test. Apakah berjalan dengan kecepatan 1 MB? Kita lihat. Kita lihat. Ini kayaknya jaringannya memang tidak cepat. Kok lama ya? Apa limitnya terlalu kecil? Oke. Waduh. Kita coba pakai web yang lain. Kita coba. Di sini sudah terlihat. Nah, ini menggunakan user 1. Oke, speednya segini ini. Sudah kelihatan. Nah, kita zoom ya. Nah, ini kelihatan. Tidak lebih dari 1 MB. Oke, kita coba pakai handphone. Kita coba. Kita coba pakai handphone. Kita coba pakai handphone. Sini kita lihat. Sebentar, coba login. Sudah ditemukan wifi-nya. Oke, kita coba dulu deh. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini kita coba ada muncul. Kita pastikan berapa ini speednya. Speednya seperti ini ya. Jalan ya, kecepatannya tertahan kurang dari 1 MB. Oke. Kita coba ganti user. User 2. Bukan, user 3 saja langsung. Oke, kita ganti user 3. Nah, user 3 lebih dari 1 MB. Harusnya begini. Tik. Ini 1,5. Nah. Oh, mungkin karena masih connect ya. Kita lihat dulu deh. Sini. Bentar. Oh, langsung otomatis. Sebentar, langsung baca dia. Oke. Action. Oke, dia langsung masuk dengan speed tadi. Jadi dapatnya seperti itu. Oke, kita ulang.
tertahan, speednya tertahan. Nah, ini tertahan. Tadi kita mau coba pakai user yang lain. Kita coba. Oke, ada. Ini pakai HP yang lain, Bapak coba. Oke, pakai HP yang lain ya. Kita coba pakai user 3. Kita coba. Nah, ini ada user 3. Oke, sebentar. User 3. Passwordnya 1. Kita login. Oke. Ini udah login. Nah, kita lakukan speed test. Speed testnya berapa? Oke. Kita coba speed testnya berapa di sini tuh. Speednya naik tadi di sini. Kita zoom. Nah, itu lembus 1 MB. Memang ya kadang bisa. Ini berapa IP-nya? Oh, user 3 yang ini ya. Nah, tuh 2 MB 2,3. Oke. Nah, bisa dibuktikan ya. Seperti itu. Kita coba di handphone. Mungkin karena keterbatasan kecepatan dapatnya 2, nanti akan Bapak tunjukkan capture-nya. Nah, nih 2,9. Nah, nih ya 5,7, tergantung jaringan kita. Oke, downloadnya 2,3. Oke, demikian yang bisa Bapak setting atau Bapak tunjukkan videonya. Salah hilapnya mohon maaf. Demikian, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.